Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nanda Syarul Anwar dari Prodi Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi angkatan tahun 2022. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum alif lam, kemudian idgham biguna dan idhar safawi. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan tentang tajwid dalam surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai 3. Nah, diharapkan setelah pembelajaran ini kita semua dapat mempraktikkan bacaan yang sesuai dengan tajwid dan mengambil nasihat yang terkandung dalam surah Al-Bayyinah ini. Nah, pengertian alif lam samsiah menurut bahasa terbagi dalam dua bagian. Yang pertama itu adalah alif lam. Alif lam merupakan huruf alif dan lam. Kemudian samsiah secara bahasa disebutkan sebagai matahari. Lalu pengertian alif lam qamariyah menurut bahasa alif lam qamariyah terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama itu sama dengan yang tadi, yaitu huruf alif dan lam. Kemudian qamariyah secara bahasa adalah bulan. Untuk pengertian secara istilah ilmu tajwid akan kita bahas sekarang. Nah, di sini ada hukum bacaan alif lam dalam ilmu tajwid sebagaimana dibagi dua, yaitu ada alif lam qamariyah dan alif lam samsiah. Nah, alif lam qamariyah atau idhar qamariyah adalah hukum bacaan yang terjadi apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf berikut yang ada di depan alif lam. Bisa dikatakan alif lam qamariyah apabila huruf-huruf yang ada di depan alif lam itu adalah 14 huruf ini. Yang pertama itu ada alif, kemudian ba, terus jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan yang terakhir itu adalah huruf ya. Pada bacaan alif lam qamariyah, bunyi alif lamnya dibaca dengan jelas, berbeda dengan alif lam samsiah. Nah, pada alif lam samsiah, bunyi alif lamnya dimasukkan ke bunyi huruf samsiahnya. Nah, di sini bisa dikatakan alif lam samsiah apabila alif lamnya itu berhadapan dengan salah satu huruf berikut yaitu ta, sad, ro, ta, da, zal, nun, dal, zai, shin, za, shin, dan huruf lam. Nah, itulah perbedaan dari hukum alif lam qamariyah dan alif lam samsiah. Jika di alif lam qamariyah yang dibaca jelasnya itu adalah huruf alif lamnya, bukan huruf qamariyahnya. Sedangkan di dalam alif lam samsiah yang dibaca dengan jelas atau bunyi yang jelasnya itu adalah huruf samsiahnya dan huruf alif lamnya itu dimasukkan. Nah, mungkin itu adalah penjelasan dari hukum bacaan alif lam. Kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang bacaan hukum idgham biguna. Nah, apa itu idgham biguna? Idgham biguna adalah bacaan yang membunyikan nun mati atau tanwin dengan memasukkannya pada huruf setelahnya dan dibaca dengan mendengung. Jumlah huruf idgham biguna itu ada 4. Huruf-huruf idgham biguna yang dimasukkan itu atau yang 4 ini adalah huruf waw, huruf nun, huruf ya, dan mim. Nah, jadi apabila nun mati bertemu dengan salah satu dari 4 huruf tersebut,
itu harus dibaca dengan mendengung atau menjadi idgham biguna. Nah, itu adalah penjelasan tentang idgham biguna. Kemudian saya di sini selanjutnya seperti yang tadi akan menjelaskan mengenai idhar sapawi. Nah, pengertian idhar sapawi adalah ketika mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali dua huruf, yaitu huruf mim dan ba. Nah, kenapa? Karena cara membaca hukum bacaan idhar sapawi adalah dengan menyuarakan mim mati dengan jelas di bibir serta mulut yang tertutup. Nah, huruf-huruf idhar sapawi itu adalah semua huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Nah, huruf-hurufnya adalah alif, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, za, sin, shin, shod. Do, so, zo, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, nun, ha, waw, dan ya. Nah, itu adalah huruf-huruf idhar sapawi. Nah, apabila ada mim mati bertemu sisa semua huruf hijaiyah selain ba dan mim yang totalnya ada 26 huruf, maka wajib dibaca dengan idhar sapawi atau dibaca dengan jelas. Dengan ini 3 materi tentang pengertian atau tentang bacaan huruf alif lam, kemudian idgham dan idhar sapawi telah saya sampaikan. Kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang hukum bacaan atau tajwid dalam surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai 3. Nah, kemudian setelah saya menjelaskan materi yang tadi, di sini saya akan membacakan atau menganalisis tajwid di surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai 3. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu surah Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimu salata wa yu'tuz zakata wa dhalikal dinul qayyimah. Shadaqallahul adzim. Kemudian setelah saya selesai membacakan surah Al-Bayyinah ini, saya akan menjelaskan atau menganalisis dari ayat 1 sampai 3 yang ada di surah Al-Bayyinah. Nah, di dalam ayat 1 ini ada bacaan lam ya yang di sini memiliki hukum idhar sapawi. Kenapa bisa disebut idhar sapawi? Karena di sini ada huruf mim mati bertemu dengan salah satu huruf idhar sapawi, yakni ya.
Nah, cara membacanya itu harus jelas di bibir dengan mulut yang tertutup. Nah, mim lam ya lam ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada lam yakunil ladina kafaru mim. Nah, di sini min. Nah, min Nah, di sini itu ada idhar khalqi. Apa itu idhar khalqi? Yaitu nun mati yang bertemu dengan huruf alif atau hamzah. Nah, cara membacanya adalah jelas di mulut. Min min. Nah, kemudian di sini saya ada min ahlil kitab, min ahlil kitab. Nah, di sini itu adalah hukum bacaan alif lam komariah karena ada huruf alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf komariah yaitu kaf. Cara membacanya harus terang dan jelas. Ahlil kitab. Nah, seterusnya ada wal musyrikin, wal musyrikin. Ini juga sama, yaitu alif lam komariah, yaitu alif lam bertemu dengan huruf mim. Kemudian ada Nah, kemudian di sini ada munfakin. Munfakin. Nah, ini adalah ikhfa hati karena ada huruf atau ada hukum nun mati bertemu dengan huruf fa. Cara membacanya itu harus samar-samar kepada huruf fa-nya. Munfakin. Nah, kemudian ada seterusnya itu adalah al-bayyinah. Al-bayyinah. Nah, ini juga alif lam komariah. Kemudian di ayat yang kedua ada rasulum. Nah, ini itu adalah idgham biguna karena ada dhamma, ada bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya itu dimasukkan atau mendengung. Rasulum. Nah, seterusnya ada Rasulun minallah. Minallah. Ini adalah lam takhim karena ada lafaz Allah yang sebelumnya ada harakat fathah. Cara membacanya itu ditebalkan. Ya, seperti ini. Rasulun minallah. Nah, terus ada Rasulun minallah. Rasulun minallahi atau suhufan mutahharah. Nah, di sini ada suhufan itu adalah idgham biguna karena ada fathah tain bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya itu harus masuk dan mendengung. Dan yang terakhir itu di ayat ketiga itu ada fiha kutubun qayyimah. Itu adalah ikhfa karena ada nun mati bertemu dengan huruf. Cara membacanya itu disamarkan di huruf idharnya, ikhfa-nya, yaitu
fiha kutubun qayyimah. Nah, seperti itu. Nah, mungkin di penjelasan kali ini saya cukupkan sekian ya. Hanya seperti itu saja. Apabila ada salah-salah, saya mohon maaf karena kelebihan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala dan manusia itu adalah tempatnya salah dan kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.